Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya Anda dapat melihat saya berpidato pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita kepada era kehidupan yang penuh rahmat dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Terima kasih kepada guru bahasa Indonesia kelas 10 Ibu Komal Aktiviani yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang selalu berusaha di dalam masa pandemi ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meningkatnya kasus kriminalitas di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara hukum. Sebuah negara akan dapat hidup dengan aman dan makmur apabila warga negaranya mematuhi dan menyadari hukum yang berlaku di negaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita terlepas dari hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Dilansir dari merdeka.com, Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan, Senin 18 Mei, menyatakan adanya peningkatan kasus kriminalitas selama pandemi terhitung sejak awal bulan Mei 2020. Angka kejahatan di Indonesia meningkat selama masa pandemi. Terdapat kenaikan sebesar 7%. Tindakan kriminal yang tercatat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan, penjamretan, pembegalan, dan lain-lain. Selain itu, pandemi menyebabkan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan meningkat. Para predator mengincar anak-anak dari dampak penggunaan internet dan media sosial yang tidak bijak. Masyarakat memang merasakan betul kenaikan insiden kriminal selama pandemi. Perampok di minimarket juga kian marak, hingga kasus pencurian motor, penjamretan, pembegalan berjalan mondar-mandir di tengah masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di masa pandemi adalah 1. Masalah kemiskinan, 2. Banyaknya pengangguran, 3. Faktor ekonomi, dan lain-lain. Menurut sosiolog Robert King Merton, melalui teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Namun, karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadi ketegangan, strain, yang bersumber dari 4 faktor, yaitu gagal mencapai tujuan yang bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri, dan hadirnya stimulus negatif, serta adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Teori ini sesuai dengan keadaan di masa pandemi saat ini, di mana mayoritas masyarakat, mulai dari kelas ekonomi yang paling tinggi hingga kelas ekonomi yang rendah, mengalami krisis ekonomi yang parah. Kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder sulit untuk terpenuhi hingga menimbulkan perasaan tertekan dan stres. Jika individu tidak memiliki stimulus positif dalam dirinya, dalam konteks ini akal sehat, maka tekanan tersebut akan bermuara pada terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembegalan demi mengurangi tekanan yang dirasakan serta memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa kita harus selalu waspada kapanpun dan dimanapun. Karena kita tidak tahu kapan orang melakukan tindakan kejahatan kepada diri kita, dan marilah kita dari sekarang menanamkan kembali keimanan kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Demikian pidato dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.